kembali lagi di channel Tias Ananda. Kali ini kita akan membahas materi vektor. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel Tias Ananda dan aktifkan tombol lonceng agar kita lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas pembagian besaran berdasarkan satuan. Nah, sekarang kita akan membahas pembagian besaran berdasarkan nilai dan arah. Berdasarkan satuannya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kali ini kita akan membahas besaran berdasarkan nilai dan arah. Berdasarkan nilai dan arah, besaran dibagi menjadi dua juga. Ada yang disebut dengan besaran skalar, ada yang disebut dengan besaran vektor. Apa itu besaran skalar dan besaran vektor? Besaran skalar adalah besaran yang memiliki besar atau nilai saja. Contoh dari besaran skalar adalah massa, panjang, waktu, suhu, dan lain-lain. Kenapa massa, panjang, waktu, suhu itu termasuk besaran skalar? Nah, pernahkah kamu saat kamu menimbang massa badan kamu menyebutkan, oh, massa tubuh saya 45 kg ke timur? Pernahkah isi arah? Tentu tidak, bukan? Makanya massa itu termasuk besaran skalar. Sama dengan panjang. Saat kita mengukur panjang buku itu adalah 50 cm, cuma memiliki nilai saja. Tidak ada, panjang buku ini adalah 50 cm ke utara, tidak akan berisi arah. Jadi panjang termasuk besaran skalar. Sama dengan waktu. Oh, sekarang waktunya pukul 11 WITA, tidak isi arah, cuman 11 WITA saja. Jadi cuman punya nilai saja tanpa arah. Itu contoh dari besaran skalar. Kalian bisa mencari lagi contoh-contoh yang lain yang tidak memiliki arah. Nah, apa itu besaran vektor? Pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahas tentang besaran vektor. Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki, selain memiliki besar atau nilai, dia juga memiliki arah. Jadi kalau kita tuliskan besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, apa saja contohnya kira-kira? Contoh dari besaran vektor adalah perpindahan. Jadi kamu akan menyebutkan saya berpindah 50 meter ke timur. Akan ada arah di sana. Kemudian contohnya kecepatan, percepatan, gaya, dan masih banyak lagi contoh dari besaran vektor. Oke, kita tuliskan contohnya adalah perpindahan, kecepatan, gaya, dan bisa dicari yang lain lagi. Intinya yang memiliki nilai dan arah. Oke, sekarang kita akan membahas lebih banyak masalah besaran vektor. Oke, seperti yang kita bahas tadi, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, bagaimana caranya menulis vektor? Ada beberapa aturan penulisan vektor. Vektor bisa ditulis dengan berisi tanda panah di atasnya, bisa ditulis juga dengan mencetak miring, atau bisa ditulis juga dengan cetak tebal. Contohnya adalah vektor A diisi tanda panah di atasnya, itu artinya besaran vektor, atau bisa dicetak dengan miring, atau dicetak tebal. Mungkin di sini agak susah ya cetak tebalnya. Kalau di komputer lebih gampang, ini cetak tebal. Jadi aturannya adalah bisa ditulis dengan isi tanda panah di atasnya, kemudian bisa dicetak miring, bisa ditulis dengan cetak tebal. Kemudian hurufnya bisa terdiri dari satu huruf, bisa terdiri dari dua huruf, misalkan AB. Berarti vektor A ke B. Yang ke B itu penggambaran vektor. Misalnya, vektor A, vektor yang terdiri dari satu huruf. Kalau kita mau gambarkan seperti ini. Kemudian penggambaran vektor yang terdiri dari dua huruf. Kalau ada A, B berarti pangkalnya di A dan ujungnya di B. Ini adalah vektor AB. Vektor yang terdiri dari dua huruf seperti ini, itu artinya titik A-nya itu adalah titik tangkap,
Sedangkan titik B yang berisi tanda panah itu adalah arahnya. Dan besarnya berapa nilai vektornya itu adalah skala yang ada di sini nanti. Nanti ini akan dibuat berskala nanti berapa satuan. Kemudian bagian yang ketiga, masalah besar vektor, besar atau nilai vektor. Kalau ditanya berapa besar vektor, maka kalian akan menulis dengan harga mutlak. Kalau nama vektornya adalah vektor A, maka harga mutlak dari vektor A-nya berapa? Jadi besar vektor ditulis dengan harga mutlak. Apa artinya harga mutlak? Bahwa artinya adalah besar vektor itu selalu bernilai positif. Sebelum membahas tentang penjumlahan vektor, ada baiknya kalian mengetahui dulu tentang arah-arah mata angin, karena itu sangat penting di dalam membahas vektor masalah arah. Oke, karena vektor berbicara tentang arah, berarti arah mata angin wajib kamu hafalkan. Seperti biasa, ini pasti utara, ini adalah selatan, kemudian di sini adalah timur, di sini adalah barat. Nah, pojok-pojoknya ini harus kalian tahu juga dan hafalkan juga. Ini adalah timur laut, tulis dengan TL. Kemudian yang ke sini, ini adalah tenggara. Kemudian yang di sini, ini adalah barat daya, tulis dengan BD. Dan yang ke sini, ini adalah barat laut, ibu tulis dengan BL. Jadi minimal kalian hafal arah mata angin dulu. Nah, kita sekarang lanjutkan ke penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor bisa dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama dengan metode segitiga, kemudian yang kedua dengan jajaran genjang, yang ketiga dengan metode poligon, dan yang keempat adalah metode analisis. Misalkan ada 3 buah vektor, kita gambarkan sembarang. Jadi misalkan vektor A arahnya ke kanan, ini vektor A. Kemudian vektor B kemana ya? Oke, naik aja, ini adalah vektor B. Kemudian vektor C arahnya, oke, ke sini aja, vektor C. Kemudian ditanya, berapakah? Gambarkanlah A plus B-nya dengan metode segitiga atau jajaran genjang. Bagaimana caranya? Oke, kita bahas yang pertama adalah cara segitiga. Metode cara segitiga itu prinsipnya adalah ujung ketemu pangkal. Ujung vektor pertama ketemu dengan pangkal vektor yang kedua. Oke, seperti yang ini contohnya. A plus B. Jadi penjumlahan A plus B itu sering dikenal dengan istilah resultan. Vektor result itu resultan berasal dari kata result, itu hasil. Itu adalah hasil penjumlahan atau pengurangan dari vektor. A plus B. Berarti kita gambarkan. Vektor A dulu yang kita gambarkan. Kalau nanti vektor A 3 satuan, di sini juga harus kita gambarkan 3 satuan. Kemudian plus B, seperti yang dijelaskan tadi, kalau memakai cara segitiga, ujung vektor pertama ketemu dengan pangkal vektor yang kedua. Berarti kita gambar vektor B, pangkalnya ini ketemu dengan ujung vektor A. Karena vektor B arahnya ke barat timur laut, berarti ini juga harus kita bawa ke timur laut. Ini adalah vektor B. Kalau vektor B-nya misalnya terdiri dari 4 satuan seperti ini, di sini juga harus kita gambarkan 4 satuan. Nah, yang mana disebut resultan? Resultan dengan cara segitiga itu adalah pangkal vektor pertama ketemu dengan ujung menuju ke ujung vektor yang terakhir. Itulah resultannya. Berarti kalau kita gambarkan, jadi panahnya ke sini. Inilah resultan dari A ditambah vektor B. Oke, cara penjumlahan vektor dengan cara jajaran genjang. Masih soal yang tadi. Jadi, tetapi tadi dengan cara segitiga, kita coba sekarang dengan jajaran genjang. Ingat kalau jajaran genjang itu pangkal ketemu pangkal. Jadi pangkal vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor yang kedua. Oke, berapakah resultan A ditambah B jika digambarkan secara metode jajaran genjang? Kita gambarkan karena A dulu yang kita gambarkan. Misalnya di sini 3 satuan seperti tadi ya, ini juga kita gambar dengan 3 satuan. Ditambah B arahnya ke timur laut sebesar 4 satuan.
Nah, kalau cara jajaran genjang, pangkal vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor yang kedua. Berarti vektor yang kedua kita gambarkan di pangkal vektor yang pertama. Kalau ke timur laut kita gambarkan ke timur laut juga. Besarnya kalau 4 satuan kita gambarkan juga dengan 4 satuan. Oke, setelah itu kita tarik garis putus-putus yang sejajar dengan vektor A mendatar di sini. Kemudian tarik putus-putus yang sejajar dengan vektor B sehingga menyerupai bangun jajaran genjang. Nah, yang mana resultannya? Resultannya adalah dari pangkal ini menuju ke sini. Resultan vektor A ditambah B. Jadi dengan cara segitiga maupun dengan cara jajaran genjang, vektor resultannya sama. Kalau menuju ke timur laut, ini juga akan menuju ke timur laut dan besarnya juga sama. Yang ini adalah penggambaran vektor dengan metode jajaran genjang. Nah, bagaimana kalau ditanya berapakah besar dari resultan vektor tersebut? Jadi besar resultan vektor itu ditulis dengan harga mutlak seperti yang tadi dan dirumuskan. Akar besar vektor A kuadrat ditambah besar vektor B kuadrat ditambah 2 kali besar vektor A kali besar vektor B cos theta. Oke, di mana tetanya? Sudutnya ada di sini. Untuk mempermudah penulisan, boleh tanda besar ini tidak kita tuliskan. Jadi biar lebih gampang kamu menulis, boleh ditulis bahwa resultan vektor itu adalah akar A kuadrat plus vektor B kuadrat plus 2 kali vektor A kali vektor B cos theta. Nah, yang ini resultan vektor A plus B. Sekarang misalnya di soal ditanya selisihnya A min B. Jadi kita gambarkan dulu. Seperti yang tadi, A kita gambar dulu. Kalau ke kanan A-nya kita gambar ke kanan. Ini adalah vektor A. Min B. Kalau min B tetap pangkal ketemu pangkal karena ini adalah cara jajaran genjang. Tetapi kalau B-nya semula ke timur laut, min-nya itu kebalik. Dia akan menuju ke barat daya. Jadi B-nya akan menuju semula tadi ke sini, dia akan menjadi ke sini. Karena dia min B. Jadi resultannya seperti tadi. Kita gambarkan garis, mungkin ini agak kurang panjang ya, karena B-nya itu kita tulis tadi 4 satuan, ini anggap 4 satuan. Baru setelah itu kita tarik garis putus-putus seperti tadi, yang sejajar dengan vektor A dan sejajar dengan vektor B. Nah, yang mana resultannya? Resultannya adalah dari pangkal vektor menuju ke ini, garis putus-putusnya ini. Inilah resultan vektor A min B dengan cara jajaran genjang. Kemudian berapakah besar resultan vektornya apabila ini adalah selisih vektor? Rumusnya sama dengan yang tadi, tetapi bedanya adalah kalau di sini plus 2, kalau di sini akan menjadi min 2. Jadi kalau kita tuliskan akar besar A kuadrat ditambah besar B kuadrat min 2 besar kali besar vektor A kali besar vektor B cos theta. Jadi dia min. Atau lebih gampang seperti tadi kita tulis, biar tidak menulis banyak, ada besar, boleh A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 kali A kali B cos theta. Oke, untuk cara segitiga mencari selisih vektornya juga sama, hampir sama dengan cara jajaran genjang, tetapi bedanya seperti tadi. Kalau cara segitiga, ujung ketemu pangkal. Intinya kalau selisih atau min, arah vektor itu akan kebalik. Oke, kita gambarkan ya. Misalnya A min B. Jadi A kita tetap gambar. Kalau dia ke mendatar ya kita gambar mendatar. Ini adalah vektor A. Kemudian min B. Kalau semula B menuju ke timur laut, maka min B-nya kebalik. Dia akan menuju ke barat daya. Besarnya sama. Kalau semula 4 satuan, ke barat dayanya juga tetap dia adalah 4 satuan. Tidak merubah nilai, tetapi arahnya yang berubah. Nah, yang mana resultannya? Resultannya seperti tadi dengan cara segitiga, pangkal ketemu ujung. Berarti ini adalah resultan A min B dengan cara segitiga. Kalau kamu perhatikan dengan cara jajaran genjang,
yaitu ujung vektor pertama ketemu dengan pangkal vektor berikutnya. Tetapi bedanya adalah cara poligon ini berlaku untuk yang vektornya lebih dari 2 vektor. Oke, kita pakai contoh yang tadi. Ada 3 buah vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Karena cara poligon ditanya resultan vektor dari A plus B plus C. Itu misalnya. Oke, kita gambarkan. Karena cara poligon seperti cara segitiga, berarti ujung ketemu pangkal. Ingat ya. Kita gambar dulu vektor A. Karena ke kanan, kita gambar vektor A-nya ke kanan. 3 satuan misalnya, 3 satuan. Ini adalah vektor A. Plus B. B-nya kemana? B-nya ke timur laut sebesar 4 satuan. Kita gambarkan di ujung vektor A. 4 satuan ke timur laut. 1, 2, 3, 4. Ini adalah vektor B. Kemudian plus C. C-nya kemana? C-nya ke kiri. Kita anggap ini 4 satuan juga. Berarti kita gambar di ujung vektor B itu adalah vektor C yang arahnya datar ke kiri. Kita gambar datar ke kiri. 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah C. Nah, yang mana resultan vektornya? Seperti cara segitiga tadi, yang disebut resultan vektor adalah pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor yang terakhir. Berarti, nah inilah resultan vektor A plus B plus C. Oke, contoh lain untuk cara poligon. Masih kita memakai vektor yang tadi, vektor A, B, C dan arahnya. Ditanya tetapi berbeda. Ini misalnya A ditambah B min C. Itu misalnya. Oke, caranya seperti tadi. Kita gambar dulu vektor A ke kanan sebesar 3 satuan. Kita gambar A ke kanan sebesar 3 satuan. Plus B, kita lihat B. B menuju ke timur laut sebesar 4 satuan. Kita gambar di ujung vektor A. 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Ini adalah vektor B. Min C. Oke, ini min. Ingat kalau min berarti arahnya kita balik, tapi nilainya jangan dirubah. Karena tadi C itu ke kiri sebesar 4 satuan, berarti karena min C, berarti dia akan menjadi ke kanan datar 4 satuan juga. 1, 2, 3. Ini adalah C. Nah, yang mana resultan? Masih seperti tadi, resultan vektor adalah pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor yang terakhir. Berarti ini kita tarik garis, inilah resultan vektornya. Cara penjumlahan vektor yang keempat adalah metode analisis. Oke, sebelum ke metode analisis, ada baiknya kalian perlu menghafalkan dulu aturan sinus dan kosinus sudut-sudut istimewa, karena itu sangat penting untuk kalian hafalkan. Cara analisis nanti kalian akan banyak menggunakan aturan sin dan cos. Jadi kalian harus menghafal dulu sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu misalnya 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Yang harus kalian hafalkan adalah berapakah nilai sin, cos, dan tangannya. Untuk sin, dimulai dari 0 dan berakhir di 1. Artinya setiap ke kanan itu bertambah. 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3. Di sini sebenarnya adalah setengah akar 4. Oke, gampangkan menjawab. Akar 1 itu adalah 1, sehingga setengah kali 1 itu adalah setengah, sehingga ini kita hilangkan. Jadi sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 itu adalah setengah akar 3, sin 90 itu adalah akar 4 itu adalah 2. Setengah dikali 2 ini adalah 1. Nah, sehingga sin 90 bisa kita tulis dengan mudah, itu adalah 1. Untuk cos, kebalikan dari sin. Cos itu dari 1 menuju ke 0, berarti semakin ke sini semakin berkurang. Berarti di sini adalah setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Tangan itu adalah sin dibagi cos. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu adalah sepertiga akar 3. Kemudian di sini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu adalah 1. Kemudian di sini setengah akar 3 dibagi setengah itu adalah akar 3. 1 dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Cara analisis berhubungan dengan penguraian vektor. Kita misalkan
di dalam sumbu koordinat X dan Y ada sebuah vektor. Ya, kita misalkan arahnya menuju ke tempat ini. Misalkan ini kita sebut dengan vektor F dengan sudut theta. Untuk menjawab cara analisis kita harus bisa menguraikan vektor dulu. Jadi vektor F ini karena membentuk sudut, kita perlu uraikan dia menuju ke sumbu X dan menuju ke sumbu Y. Jadi tanda panahnya akan ke kanan, kita bergerak dari titik O menuju ke kanan, ini O menuju ke atas, berarti tanda panahnya ke atas. Kemudian, berapakah nilai ini kita sebut dengan Fx, ini kita sebut dengan Fy. Berapakah nilai Fx dan Fy? Kita turunkan dari rumus sin dan cos. Oke. Sin theta. Sin theta adalah demi sisi depan dibagi sisi miring. Oke, sama dengan kita lihat sisi depan dari theta ini adalah ini. Garis ini adalah garis FY. Berarti FY per sisi miring. Sisi miringnya adalah F. Oke, sehingga dari sini kita akan mendapatkan rumus FY sama dengan ini dikali silang F dikali sin theta. Ini perlu kalian ingat. Berarti kalau nanti dia mengandung unsur Y, nanti sudutnya adalah sin theta. Oke, sekarang kita lihat. Kita turunkan dari rumus cos theta dulu. Cos itu adalah sami. Sami itu artinya samping dibagi miring. Oke, sisi sampingnya kita tulis ulang di sini. Cos theta sama dengan sisi samping dari theta adalah garis ini. Ini adalah Fx. Berarti Fx per sisi miringnya adalah F. Oke, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan rumus Fx sama dengan ini dikali silang seperti tadi F dikali cos theta. Sehingga kalau sudah mengandung unsur X nanti cos theta. Mencari resultan dengan cara analisis itu dirumuskan agar sigma Fx kuadrat, jadi jumlah daya-daya yang bekerja di sumbu X dikuadratkan ditambah sigma Fg kuadrat, jumlah daya-daya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, kemana arahnya? Arah bisa dicari dengan rumus tangen alfa sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Jadi nanti kalau ditanya arahnya nanti dalam bentuk sudut. Misalnya alfa sama dengan 30 derajat. Jadi arahnya itu dalam bentuk sudut. Sebagai contoh soal yang pertama, disediakan 4 buah vektor. Vektor A menuju ke barat daya dengan jumlah satuan 5, kemudian vektor B mendatar 5 satuan, vektor C lurus ke atas 3 satuan, dan vektor D ke arah timur laut sebesar 3 satuan. Nah, ditanya ada 4 pertanyaan di sini yang perlu kalian gambarkan. Oke, kita jawab soal nomor A. Nomor A adalah B min A plus C. Berarti yang kita gambar pertama adalah vektor B. Vektor B arahnya mendatar sebesar 5 satuan. Kita gambarkan mendatar. Sebesar 5 satuan. Oke, ini adalah vektor B. Kemudian min A. Kita lihat A menuju ke barat daya. Berarti karena min A, dia akan berbalik arah, dia menuju ke timur laut. Kalau di sini dia 5 satuan, ke timur lautnya juga tetap 5 satuan. Oke, kita bawa dia di ujung vektor A sebesar 5 satuan. Ini adalah vektor min A. Oke, setelah itu plus C. Berarti C karena dia menuju ke atas, ya kita gambar ke atas sebesar 3 satuan. Ini adalah C. Yang mana resultannya? Resultannya adalah pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor yang terakhir. Berarti resultan vektornya kita gambarkan, kita hubungkan garis lurus ke sini. Oke, ini adalah resultan vektor dari B min A plus
C. Oke, soal B. Ibu tidak pakai penggaris ya, biar agak lebih cepat. A plus C plus D plus B. Berarti kita gambar dulu A. A menuju ke barat daya, berarti kita gambar menuju ke barat daya sebesar 5 satuan. Anggap sama, misalnya ini adalah vektor A. Kemudian plus C, berarti C di ujung A. C-nya kemana? Ke atas, lurus. Berarti ini kita gambar lurus ke atas sebesar 3 satuan. Ini adalah vektor C. Kemudian plus D, D-nya kemana? Ke timur laut sebesar 3 satuan. Berarti ke sini lagi sebesar 3 satuan. Ini adalah D. Kemudian plus B, B-nya kemana? Mendatar sebesar 5 satuan. Berarti mendatar sebesar 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah B. Mudah-mudahan skalanya mau sama. Sehingga yang mana resultan vektor? Resultannya adalah pangkal vektor pertama menuju ujung vektor yang terakhir. Berarti resultan vektornya adalah ini. Resultan vektor. Oke. Nomor C. B dikurangi D. Oke, kita gambar B. B 5 satuan datar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah vektor B. Min D. D menuju ke timur laut sebesar 3 satuan. Karena min D berarti dia menuju ke barat daya sebesar 3 satuan. 1, 2. Ini adalah min D. Berarti resultannya adalah ujung vektor pertama menuju ke pangkal vektor pertama menuju ujung vektor terakhir. Ini adalah resultan vektor dari B dikurangi D. Oke, soal terakhir. D min A plus C. Berarti D digambar dulu. D menuju ke timur laut 3 satuan. Ini adalah D. Min A, kita lihat A. A menuju ke barat daya, berarti karena min A dia akan menuju ke timur laut lagi sebesar 5 satuan. Berarti di sini dia ke timur laut juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah min A. Plus C. C lurus ke atas 3 satuan. Berarti ini kita gambar lurus ke atas sebesar 3 satuan. Ini adalah C. Berarti resultan vektornya adalah pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir. Kita gambar tarik garis lurus. Tanda panahnya ke sini. Ini adalah resultan vektor dari D min A plus C. Contoh soal kedua, dua buah vektor satu sama lain membentuk sudut 60 derajat. Kedua vektor tersebut sama panjang masing-masing sebesar 2 satuan. Tentukanlah resultan vektor dan selisih vektornya. Oke, diketahui. Kita misalkan dua vektor itu adalah vektor A dan vektor B. Berarti diketahui besar vektor A sama dengan besar vektor B, yaitu 2 satuan. Kemudian sudut yang dibentuk itu adalah 60 derajat. Berarti ditanya nomor A, resultan vektor berarti A plus B. Nomor B yang ditanya adalah selisih vektor berarti A min B. Oke, kita jawab. Oke, untuk menjawab soal nomor A, ingatlah rumus resultan yang tadi. Akar besar A kuadrat ditambah besar B kuadrat ditambah 2 dikali besar A dikali besar B cos theta. Kita masukkan ke angka. Akar 2 kuadrat ditambah B-nya juga 2 ditambah 2 dikali 2 dikali 2 cos 60 derajat. Tadi kalian sudah membahas tentang cos. Jadi sudah tahu ya, 2 kuadrat itu 4 ditambah 4 ditambah 8 dikali cos 60 derajat itu adalah setengah. Sama dengan akar 8 ditambah 4 sama dengan akar 12. Akar 12 itu bisa kita mudahkan. Jadi akar 12 itu sama artinya dengan akar 4 dikali 3. Kalau kita mau pisahin berarti ini adalah aturan matematika. Kalau mau kalian pisahkan boleh ditulis akar 4 dikali akar 3. Akar 4 itu adalah 2, akar 3 ya akar 3. Sehingga resultan vektornya hasilnya adalah 2 akar 3. Karena satuannya tadi adalah satuan gitu ya, berarti
sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali 2 kali cos 60 derajat sama dengan akar 4 ditambah 4 dikurangi 8 dikali setengah. Akar 8 dikurangi 4 sama dengan akar 4. Berarti hasil selisih vektornya A min B nya itu adalah akar 4 itu adalah 2 satuan. Oke, nomor 3. Seorang anak berjalan 4 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter dan belok lagi ke timur sejauh 20 meter. Tentukan A. Jarak yang ditempuh, B. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, maka kalian yang pertama adalah ingatlah dulu arah mata angin, ya. Utara, selatan, timur, barat. Kemudian gambarkan kondisi soalnya. Seperti yang diceritakan di soal, seorang anak katanya berjalan 4 meter ke barat. Berarti ke barat berarti dia berjalan ke kiri. Kita tulis 4 meter. Kalian harus menggambar dengan menggunakan penggaris dan skala yang sama untuk menghasilkan hasil gambar yang benar. Oke, kita gambarkan keadaan soalnya. Seorang anak berjalan 4 meter ke barat. Ke barat itu artinya ke kiri sejauh 4 meter. Berarti kita gambarkan. Ingat pakai penggaris dan skalanya harus sama. Jadi ke barat sejauh 4 meter. Setelah itu katanya anak itu berjalan belok ke selatan sejauh 12 meter. Selatannya itu adalah ke bawah. Berarti kita gambarkan dia ke bawah sejauh 12 meter. Oke, ini 12 meter. Lihat soalnya lagi. Dan belok lagi ke timur sejauh 20 meter. Ke timur berarti timur itu ke kanan. Berarti dia berjalan ke kanan lagi sejauh 20 meter. Kita gambarkan. Oke, yang kita lihat sekarang, tentukanlah jarak yang ditempuh dan perpindahan. Oke, kalian harus tahu dulu apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi. Jadi dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Yang perlu diketahui juga, jarak ini adalah besaran skala. Jadi dia tidak berisi arah. Sedangkan perpindahan ini adalah besaran vektor. Jadi saat ditanya berapakah perpindahannya, akan ada arahnya nanti di sana. Oke, setelah memahami ini, kalian akan bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, kita jawab ya. Berapakah nomor A? Berapakah jarak yang ditempuh? Berarti jarak yang ditempuh itu, misalkan ini dari titik A menuju B, B menuju C, C menuju D. Berarti lambang jarak dan perpindahan itu sama. Boleh kamu sebut dengan X, boleh kamu sebut dengan S, atau dengan Y, dengan R, terserah kalian. Oke, ibu tulis dengan X ya. X-nya itu berarti adalah panjang lintasan sesungguhnya. Berarti A ke B, jarak A ke B, ditambah jarak B ke C, ditambah jarak C ke D. Sama dengan, kita tinggal jumlahkan 4 ditambah 12 ditambah 20 sama dengan 36 meter. Itulah jarak sesungguhnya yang ditempuh. Oke, untuk menjawab soal nomor B, perpindahan juga lambangnya sama X, tetapi bedanya karena X itu adalah besaran vektor, kita isi tanda panah di atasnya untuk menandakan bahwa dia adalah perpindahan. Berarti ini adalah jarak. Oke, perpindahan itu adalah perubahan posisi. Jadi perubahan posisi yang dihitung dari posisi awal menuju ke posisi akhir. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di D. Berarti yang mana perpindahannya? Kita tarik garis dulu. Ya, tanda panahnya jelas di sini dari posisi pertama menuju ke posisi terakhir. Perpindahannya adalah garis yang ibu gambarkan ini. Berapa besar perpindahnya ini? Kita hitung sekarang berapa besar garis miringnya ini.
Dengan bisa kita bantu dengan metode Pythagoras. Oke. Kita tarik garis dulu ke sini. Oke, ini jelas sama besarnya, ini adalah 12 meter. Kemudian ini berapa sekarang besarnya ini? Ini 4, total ini 20, sedangkan segininya itu adalah 4, berarti besarnya dari sini ke sini itu berapa? Jelaslah 20 dikurangi 4. Oke, biar tidak rancu. Ibu tulis di sini, ini adalah 16 meter. Totalnya di sini baru adalah 20 meter. Oke, sampai di sana mungkin bisa dipahami dulu. Karena kenapa kita membuat garis bantu ini untuk bisa mencari garis miring? Karena secara teorema Pythagoras. Berarti secara teorema Pythagoras, sisi miring itu adalah sisi samping kuadrat ditambah sisi samping kuadratnya lagi. Berarti x itu sama dengan x kuadrat sebenarnya ya. Bisa kita tulis x sama dengan akar sisi samping kuadrat ditambah sisi samping kuadrat, sehingga sama dengan akar 144 oke ditambah 256, sehingga ini sama dengan akar 400. Berarti besarnya perpindahan benda adalah 20 meter. Oke, berarti nilai perpindahannya x-nya tadi adalah 20 meter. Karena dia perpindahan adalah besaran vektor, berarti kita isi arah ke kemananya. Kita lihat tanda panah dari pangkat vektor yang pertama menuju ke ujung vektor yang terakhir. Berarti tanda panahnya ke sini. Arah mana ke sini? Itu adalah arah tenggara. Sehingga jawabannya nomor B adalah perpindahan sama dengan 20 meter ke tenggara. Contoh soal keempat, ada 3 buah vektor F1, F2, dan F3. Ditanya, tentukanlah besar resultan dan arah vektornya. Untuk menjawab soal-soal seperti ini sudah menggunakan metode analisis. Kita lihat, vektor F1. Vektor F1 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Berarti karena dia membentuk sudut, kita harus menguraikan vektor itu menuju ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Kita bawa dia menuju ke sumbu X. Sehingga tanda panahnya ke kanan, ini adalah kita tulis dengan, karena F-nya F1 berarti ini adalah F1X. Kemudian kita uraikan dia, kita bawa menuju ke sumbu Y, sehingga tanda panahnya ke atas. Karena patokannya dari titik O yang bergeraknya, O ke atas. Ini kita sebut dengan F1Y. Oke, setelah itu, sesuai dengan rumus resultan, dengan metode analisis, jadi besarnya vektor gaya itu akan dirumuskan akar sigma Fe kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Sesuai rumus yang tadi. Mungkin tadi nama vektornya vektor V berbeda ya. Jadi sesuaikan dengan nama vektor dari soalnya. Oke, setelah itu apa berarti yang harus kalian cari? Yang harus kalian cari adalah berapakah sigma Fx-nya dan berapakah sigma Fy. Oke. Sigma Fx itu artinya sigma itu adalah jumlah. Berarti sigma Fx itu adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Oke, berarti concern kalian adalah ke sumbu X. Kalian lihat, ada berapa gaya yang bekerja di sumbu X? Kita lihat ya. Ada 2 buah gaya yang bekerja di sumbu X, yaitu gaya F1X yang tanda panahnya ke kanan dan gaya F2 yang arahnya ke kiri. Berarti berapakah jumlahnya? Seperti garis koordinat, yang ke kanan itu tandanya positif, yang ke kiri negatif. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti sigma Fx-nya di sini adalah yang ke kanan, berarti F1X. Karena F2-nya ke kiri berarti min F2. Oke. Setelah itu kita jawab F1X. Ingat ada unsur X, berarti F1X seperti yang bilang tadi. Kalau sumbu X berarti ini ditambahin cos theta min F2. Kita jawab F1-nya nilainya adalah 4. Cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 dikurangi F2. Kita lihat F2-nya itu adalah 6 akar 3. Sehingga ini adalah, ini kita mudahkan, ini adalah 2 akar 3 dikurangi 6 akar 3.
soal-soal seperti ini, angka-angka seperti ini. Kita misalkan akar 3 itu misalnya apel, ya. 2 apel dikurangi 6 apel. Bisa kan dihitung? Ya, sama analoginya seperti itu. Berarti 2 akar 3 dikurangi 6 akar 3 sama artinya dengan 2 dikurangi 6 itu adalah min 4 akar 3. Jadi 2 apel dikurangi 6 apel adalah min 4 apel, ya kan? Jadi apelnya masih ada, akar 3-nya masih tetap di sini. Berarti sigma fx sudah kita dapatkan nilainya adalah min 4 akar 3. Sekarang kita hitung sigma fy. Oke, sekarang kita menghitung sigma fy sama dengan sigma fy berarti adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu y. Kalian perhatikan sumbu y. Pada sumbu y ada 2 gaya juga yang bekerja, yaitu gaya F1y yang arahnya ke atas dan gaya F3 yang arahnya ke bawah. Oke, sehingga berapakah jumlahnya? Ingat seperti yang Bu bilang, kalau ke atas itu tandanya positif, berarti F1y-nya positif, yang ke bawah negatif, berarti F3 karena ke bawah, min F3. Sama dengan F1y itu artinya F1 dikali sin theta dikurangi F3. Tinggal masukkan angka. F1 tadi adalah 4, sin 30 derajat itu adalah setengah. Ibu langsung ya. Min F3 itu nilainya adalah 2. Jadi kita mudahkan ini 2. 2 dikurangi 2 itu adalah 0. Sehingga sigma fy sama dengan 0. Nah, setelah dapat sigma fy baru kita bisa menjawab ke sini. Kita langsung lanjut di sini ya. Berarti besarnya vektor f itu adalah akar sigma fx berarti kuadrat min 4 akar 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar min 4. Kalau ada angka seperti ini, min 4-nya dulu kamu kuadratin. Min 4 dikali min 4 itu adalah 16. Min kali min itu plus. Dikali akar 3, akar dikuadratkan, akarnya hilang. Berarti akar 3 kuadrat itu adalah 3. Ini sama dengan, berarti sudah bisa kita mudahkan ya. Kalau kamu mau pisahkan seperti tadi boleh, bagi yang belum mengerti, berarti akar 16 kali 3 boleh kamu tulis akar 16 dikali akar 3. Akar 16 itu adalah 4, akar 3 itu ya ditulis tetap akar 3. Sehingga hasil dari F-nya itu adalah 4 akar 3 Newton. Oke, sekarang ke pertanyaan per B. Ditanya arah vektor. Seperti yang tadi rumusnya, arah vektor adalah tangan alfa sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Ingat masukkan tangan alfa sama dengan tangan sigma Fy-nya adalah 0, 0 per sigma Fx-nya adalah min 4 akar 3. 0 dibagi min 4 akar 3 itu adalah 0. Berarti alfanya itu sama dengan, ini artinya tangan berapakah yang menghasilkan 0? Kalau kalian pakai kalkulator mungkin ada shift tangan, kamu bisa ketik shift tangan atau ARC tangan ya. Tangan berapa yang menghasilkan 0? Yang menghasilkan 0 itu adalah 0 derajat. Sehingga arahnya alfanya itu adalah 0 derajat. Soal 5, diketahui 3 buah kecepatan, vektor kecepatan yaitu V1, V2 dan V3. Ditanya berapakah resultan vektornya. Untuk menjawab soal-soal seperti ini, sama seperti tadi, kita harus menguraikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y untuk vektor yang membentuk sudut. Oke, kita lihat V3 dia berada di sumbu X, tidak membentuk sudut, berarti tidak kita uraikan ke mana-mana. Yang kita uraikan adalah V1 dan V2. Oke, V1 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y. Kita lihat terhadap sumbu Y. Sudut yang kita gunakan adalah sudut yang menuju ke sumbu X. Berarti kalau ke sumbu Y sudutnya 60 derajat, maka sudutnya dia ke sumbu X-nya berapa? Jasa 90 dikurangi 60, yaitu di sini adalah 30 derajat. Jadi sudut yang digunakan bukan 60 tetapi 30 derajat. Oke. Setelah itu kita uraikan. V1 kita uraikan bawa ke sumbu X, berarti tanda panahnya ke kiri. Ini kita sebut dengan istilah V1X. V1 kita bawa uraikan ke sumbu Y, jadi tanda panahnya naik ke atas. Ini kita sebut dengan V1Y.
Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu kita uraikan V2. V2 sudah membentuk 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi sudutnya tidak kita apa-apain lagi. V2 kita bawa ke sumbu X. Berarti ini adalah V2X. V2 kita bawa ke sumbu Y. Ini adalah V2Y. Oke, setelah itu seperti tadi kita harus mencari berapakah sigma. Karena nama vektornya itu adalah V, kita ganti, kita sesuaikan dengan soal. Berarti jumlah vektor kecepatan yang berada di sumbu X. Kita lihat sumbu X. Ada berapa vektor kecepatan yang bekerja di sumbu X? Kita lihat. Di sini ada V1X yang arahnya ke kiri, kemudian ada V2X yang arahnya ke kanan, dan ada V3. Berarti ada 3 buah vektor kecepatan yang bekerja di sumbu X. Berarti ingat, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Berarti kita tulis yang positif dulu. V2X ditambah V3, karena V3 juga ke kanan. Kemudian V1X ke kiri, berarti min V1X. Kita bawa ke rumus, V2X itu adalah V2 cos. Lihat benda 2, ini sudutnya 30 derajat, berarti cos 30 derajat ditambah V3-nya adalah 10 dikurangi V1X itu adalah V1 dikali cos. Sudut yang kita gunakan ingat adalah yang menuju sumbu X, berarti 30 derajat. Sehingga sama dengan kita masukkan V2 nilainya adalah 30 dikali cos 30 derajat adalah setengah akar 3 ditambah 10 dikurangi V1 itu adalah 30, cos 30 derajat tadi adalah setengah akar 3. Di sini ada 30 kali setengah akar 3. Di sini ada min 30 kali setengah akar 3. Ini sudah menghasilkan 0. Sehingga sigma Vx sama dengan 10 meter per sekon. Oke, kita lanjut. Sigma Vy berarti jumlah vektor kecepatan yang berada di sumbu Y. Kita lihat di sini di sumbu Y ada 2 vektor kecepatan, yaitu V1Y dan V2Y yang sama-sama arahnya ke atas. Berarti sama-sama tandanya positif. Berarti tinggal ditulis V1Y ditambah V2Y. V1Y itu adalah V1 sin sudutnya 30 derajat ditambah V2 Y itu adalah V2 kali sin sudutnya juga sama-sama 30 derajat. Oke, dimasukkan angkanya. V1 30 dikali sin 30 itu adalah setengah ditambah V2 juga 30, sinnya juga adalah setengah. Berarti ini 15 sama 15. 15 ditambah 15 itu adalah sigma V-nya menjadi 30 meter per sekon. Oke, setelah mendapatkan sigma V, kita langsung menuju ke pertanyaan. Resultan vektornya, berarti besarnya vektor V itu adalah akar sigma Vx kuadrat plus sigma Vy kuadrat. Akar. Ini sigma Vy kuadrat itu adalah 10 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Akar 100 ditambah 900. Akar 1000. Oke, akar 1000 kita mudahkan. 1000 itu adalah akar 100 dikali akar 10. 1000 itu kan 100 dikali 10. Berarti akar 100 itu adalah 10. Akar 10 ya tetap 10. Sehingga ditulis besarnya vektor V menjadi 10 akar 10 meter per sekon. Demikianlah pembelajaran kita tentang materi vektor. Kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan kita selanjutnya. Dadah!